Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam sehari-hari kita. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa di mana saja berada, pada kali ini bersama Ustadz Goncang Alam Rambe memberikan tausiah Ramadan yang berjudul Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita berbicara dengan Lailatul Qadar. Tentunya ada yang sudah pernah mendengar Lailatul Qadar dan ada yang sudah mendengar Lailatul Qadar. Sebenarnya apa Lailatul Qadar itu? Kemudian di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang Lailatul Qadar sebagaimana yang Ustaz bacakan pada kesempatan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Anak-anak, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan tadi menerangkan tentang apa Lailatul Qadar itu dan apa keistimewaan daripada Lailatul Qadar itu. Yang pertama, Allah menyebutkan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti anak-anak semuanya, ini pengetahuan bagi kita. Pertama kali Al-Quran diturunkan adalah pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kalian tahu apa Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah jawab kembali ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah lanjutkan kembali, Tanazzalul malaikatu. Pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan beberapa malaikat dan malaikat Jibril. Untuk apa malaikat diturunkan dan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar itu? Untuk mengatur segala urusan. Min kulli amr. Dia mengatur segala urusan pada malam itu. Kemudian Allah tutup dengan ayat yang kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah pada malam Lailatul Qadar itu dari sampai pagi hari. Hiya il fajar, sampai fajar mendatang pada malam itu.
anak-anak semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar itu kenapa kita berusaha untuk mendapatkannya dan berusaha kita berada di dalam suasana Lailatul Qadar itu? Karena pada malam Lailatul Qadar itu adalah diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah suatu keberkahan, suatu sifat, suatu pengobat petunjuk. Makanya di malam Lailatul Qadar itu adalah sangat mulia, sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran diturunkan pertama kali di malam Lailatul Qadar itu. Kemudian Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi sahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita berdoa di sana, apabila kita memanjatkan doa di sana di malam Lailatul Qadar itu, maka Allah kabulkan. Maka Allah berikan kesempatan untuk kita untuk lebih baik di masa yang akan datang. Berdoalah di sana. Kemudian anak-anak, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, bukan hanya 1 malam dan 2 malam, 3 malam kita untuk beriktikaf, untuk berdoa, berdiam diri di masjid, atau kita menunggu hanya di rumah. Tidak. Tetapi Allah melihat kesungguhan kita dari awal, apakah kita rajin untuk melaksanakan amal ibadah di dalam bulan puasa ini. Karena Lailatul Qadar ini adalah turunnya di bulan puasa. Untuk itu Allah selalu melihat kesungguhan kita, baru kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Hadirin yang berbahagia, berarti hari ini masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Beribadahlah kita, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia turunnya di malam-malam ganjil. Walaupun kita mengetahui bahwasanya dia turunnya di malam-malam ganjil, bukan kita untuk melupakan di malam-malam yang genap, tapi kita harus berusaha terus. Di malam Lailatul Qadar itu kita mendapatkan maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.